Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia, NIM 858099442, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi Difusi Inovasi Automated Online Proctoring di Universitas Terbuka. Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pelaksanaan ujian secara daring. Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh memerlukan cara untuk memastikan bahwa ujian tetap berlangsung secara jujur, adil, dan terpercaya. Salah satu inovasi yang digunakan adalah Automated Online Proctoring atau sering disingkat AOP. Teknologi ini digunakan untuk membantu mengawasi ujian online secara otomatis dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 4 hal utama, yaitu apa itu Automated Online Proctoring, kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja, 3, pemanfaatan dalam menjaga integritas akademik, 4, bagaimana Universitas Terbuka melindungi privasi mahasiswa. Baik, apa itu Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk memantau peserta ujian secara otomatis. Jika pada ujian tatap muka terdapat pengawas yang mengawasi peserta secara langsung di ruang ujian, maka pada ujian daring, berfungsi pengawasan tersebut dibantu oleh teknologi digital. Sistem ini memanfaatkan kamera, mikrofon, dan perangkat lunak khusus untuk mengamati aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Tujuan utama penggunaan Automated Online Proctoring adalah untuk membantu menjaga kejujuran akademik serta meminimalkan kemungkinan terjadi kecurangan selama ujian online. Dengan adanya teknologi ini, proses evaluasi pembelajaran dapat tetap berjalan dengan baik meskipun mahasiswa mengikuti ujian dari lokasi yang berbeda-beda. Yang kedua, bagaimana sistem Automated Online Proctoring bekerja? Sistem Automated Online Proctoring bekerja melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu verifikasi identitas. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa harus melakukan verifikasi identitas. Sistem akan memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian adalah mahasiswa yang sebenarnya. Biasanya, mahasiswa diminta menunjukkan kartu identitas atau melakukan verifikasi wajah melalui kamera perangkat yang digunakan. Untuk tahap kedua, yaitu pemantauan selama ujian. Saat ujian berlangsung, kamera dan mikrofon akan aktif untuk memantau aktivitas peserta. Sistem dapat mendeteksi beberapa kondisi tertentu. Misalnya, wajah peserta tidak terlihat di kamera, peserta sering menoleh ke arah lain. Yang ketiga, adanya orang lain di sekitar peserta. Yang keempat, perpindahan ke aplikasi lain. Atau yang kelima, suara yang dianggap mencurigakan. Untuk tahap yang ketiga, yaitu analisis otomatis. Data yang diperoleh selama ujian akan dianalisis oleh kecerdasan buatan. Jika ditemukan aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan aturan ujian, sistem akan memberikan tanda atau peringatan atau ditinjau lebih lanjut. Untuk tahap yang keempat, yaitu pelaporan hasil. Setelah ujian selesai, sistem menyimpan data dan laporan hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pihak universitas. Dengan cara tersebut, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan konsisten. Untuk yang ketiga adalah manfaat Automated Online Proctoring dalam menjaga integritas akademik. Automated Online Proctoring memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, mengurangi potensi kecurangan karena peserta diawasi selama ujian berlangsung. Peluang untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan maka akan menjadi kecil. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Nilai yang diperoleh mahasiswa akan lebih mencerminkan kemampuan sebenarnya karena proses ujian berlangsung secara lebih terkontrol. Yang ketiga, menciptakan keadilan bagi seluruh peserta. Semua mahasiswa mengikuti ujian dengan aturan yang sama sehingga tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan melalui cara yang tidak jujur. Yang keempat, mendukung pembelajaran jarak jauh. Universitas dapat menyelenggarakan ujian secara online tanpa harus mengurangi kualitas pengawasan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa.
mahasiswa menjadi lebih sadar akan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab akademik dalam setiap kegiatan evaluasi pembelajaran. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa, yaitu selain menjaga integritas akademik, universitas terbuka juga memperhatikan perlindungan privasi mahasiswa. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, transparansi penggunaan data. Mahasiswa harus memperoleh informasi yang jelas mengenai data apa saja yang dikumpulkan selama ujian dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan. Yang kedua, pembatasan akses data. Data hasil pengawasan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang dan digunakan untuk kepentingan akademik. Yang ketiga, keamanan penyimpanan data. Universitas harus menggunakan sistem keamanan yang baik untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi mahasiswa. Yang keempat, penggunaan data sesuai kebutuhan. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan ujian dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Yang kelima, kepatuhan terhadap aturan perlindungan data pribadi. Universitas harus menjalankan sistem sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sehingga hak mahasiswa tetap terlindungi. Dengan langkah-langkah tersebut, penggunaan teknologi dapat berjalan seimbang antara kebutuhan pengawasan dan perlindungan privasi pengguna. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa automated online tutoring merupakan inovasi yang membantu universitas terbuka menjaga kualitas dan kejujuran pelaksanaan ujian daring. Sistem ini bekerja melalui verifikasi identitas, pemantauan aktivitas peserta, analisis otomatis oleh kecerdasan buatan, dan pelaporan hasil pengawasan. Penggunaannya memberikan berbagai manfaat dalam menjaga integritas akademik, sekaligus tetap perlu diimbangi dengan perlindungan data dan privasi mahasiswa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.